The Revenge, bagian 35, Red 21 Plus oleh Neng Neng. Angin malam berhembus kencang menerobos hingga ke pori-pori kulit. Seorang pria tengah berdiri di balkon kamarnya. Kepalanya mendongak ke atas langit, menatap bintang ke bintang yang selalu berhasil menghipnotisnya. Pikirannya berkelana jauh entah kemana. Nama seseorang memenuhi ruang kepala dan hatinya. Berkali-kali menghela napas penuh sesak, lalu mengusap lengan yang terdapat beberapa biru lebam akibat sebuah benturan. Pria itu tersenyum kala mengingat apa yang sudah ia lakukan demi membela apa yang seharusnya dia bela. Tok tok tok. Suara ketukan di daun pintu menginterupsi kegiatan lamunannya. Dengan malas, pria itu berjalan menuju pintu kamar yang terkunci rapat. Membukanya perlahan lalu mengintip keluar sana, melihat siapa yang datang mengganggunya di malam hari selepas makan malam usai. Tuan Bima, Anda dipanggil Nyonya Besar. Beliau menunggu Anda di ruang kerjanya. Seorang pelayan membukukan tubuhnya penuh rasa hormat. Bima terdiam. Pria bertubuh tinggi tegap itu mengerutkan keningnya dalam. Merasa heran, kenapa juga dia dipanggil oleh sang ibunda? Tumben. Berbagai pertanyaan menghampiri kepalanya. Namun, dia segera mengangguk pada pelayan yang masih setia menunggu jawabannya. Baiklah, aku akan segera pergi ke sana, ucapnya mengalah, melangkahkan kaki menuruni lantai bawah dan menuju ruangan kerja sang ibu. Ceklek, terlihat seorang perempuan dengan gaya elegan tengah duduk dengan cantik di atas kursi kebesarannya. Tangannya sibuk mengibaskan kipas yang berada dalam genggamannya. Gayanya tidak berubah, selalu mengipasi wajahnya dengan kipas alami. Meski ruangannya terasa dingin karena AC terpasang di ruangan tersebut, merasa selalu kepanasan dengan tingkah anak-anaknya. Sang nyonya kadang seringkali merasa frustasi sendiri. Mama, kapan pulang? Bima bertanya basa-basi, lalu mendaratkan bokongnya di sebuah kursi sofa yang terdapat di sana. Tidak ada pelukan rindu meski mereka tidak bertemu beberapa waktu. Kehidupan anak dan orang tua di keluarga Shailendra sangat berjarak. Tadi, saat kalian tengah menyelesaikan makan malam, ucapnya dengan raut datar. Ada apa mama memanggilku? Tanya Bima tanpa basa-basi. Seperti biasa, jika orang tuanya memanggilnya atau Andra, itu artinya akan ada pembicaraan serius. Sret. Beberapa kertas berukuran agak tebal berhamburan di udara saat Nyonya Shailendra melemparnya tepat di hadapan Bima. Perempuan paruh baya itu tersenyum menyeringai, menatap putra bungsunya dengan tatapan jengkel. Bima memungut salah satu kertas bergambar tersebut, lalu tersenyum sinis. Jelas dia tahu persis jika sang ibu sudah tahu kejadian sesungguhnya. Bodoh, umpat sang nyonya besar dengan sangat kesal. Begitulah aku, Bima menjawab dengan santai. Hentikan semuanya, atau kau akan mendapatkan hukumanmu sendiri. Nyonya besar terlihat sangat murka. Aku tidak peduli. Bima mengedikan kedua bahunya acuh, lalu bangkit dari duduknya, berniat meninggalkan sang ibu yang masih memendam kesal. Bima, jangan buta karena cinta sepihakmu. Selama ini, aku sangat mempercayaimu sebagai seorang putra Shailendra. Kenapa kau juga mengecewakan aku? Nyonya Shailendra mendelik pada putranya yang masih berekspresi acuh. Jika Andra boleh, kenapa aku tidak? Pertanyaan telak hingga membuat ekspresi Nyonya Shailendra terlihat aneh. Namun, sang nyonya kembali mengubah ekspresinya menjadi datar dan dingin. Kau tidak tahu apapun. Nyonya Shailendra menyeringai. Dia tahu persis apa saja yang dilakukan anak-anaknya, termasuk Bima yang telah melakukan banyak hal tanpa sepengetahuan orang banyak. Tentu saja, Mama tahu segalanya dan kami tidak tahu apapun. Pilihlah, Mah. Mama ingin mengatakan kebenarannya dengan mulut Mama sendiri, atau aku akan mencari tahunya dengan caraku sendiri. Ancaman dari Bima sudah dilayangkan, namun Nyonya Besar hanya terkekeh lalu menyeringai. Cobalah jika bisa. Nyonya Besar kembali duduk di kursi kebesarannya, menggoyangkan kursi lalu memutarnya ke kiri dan ke kanan. Tangannya kembali menyentuh kipasnya, menatap Bima dengan sinis, lalu melakukan gerakan tangan untuk mengusir Bima dari hadapannya.
Bima berteriak kala pintu sudah ditutup dan dia sudah berada di luar ruangan sang ibu. Tangannya mengepal, lalu rahangnya mengeras, matanya memerah menahan amarah. "Mas Bima?" Sapaan lembut terdengar mengalun di telinga Bima. Seketika tubuhnya melunak, memutar tubuh lalu tersenyum lembut menatap wajah yang terlihat sendu malam ini. "Ara, belum tidur?" tanyanya lembut. "Belum, tadi aku haus, lalu pergi ke dapur untuk minum." Kiara menjawab dengan senyuman lembutnya. Sesekali matanya mengedar ke arah pintu utama yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. "Kamu menunggu Kak Andra?" Bima bertanya tepat sasaran. Kiara menunduk malu-malu, lalu mengangguk perlahan. "Ini sudah malam, tapi Mas Andra belum pulang," ucapnya dengan nada khawatir. "Jangan menunggunya, tidurlah lebih dulu, Ara." Bima mengusap pundak Kiara dengan lembut. Tapi aku belum mengantuk." Kiara menggeleng, menatap Bima dengan tatapan sendunya. "Baiklah, bagaimana jika kita menonton TV bersama?" Bima menawarkan diri, tangannya segera meraih tangan Kiara, lalu menuntunnya menuju ruangan TV. "Kamu suka nonton drama bukan?" tanya Bima. Tangannya meraih remote untuk mengoperasikan TV di hadapannya. "Ya, aku suka menonton apa saja, selama itu bukan cerita horor." Kiara melempar tubuhnya dengan sembarang di atas karpet bulu-bulu. Lalu Bima menyusul merebahkan dirinya di samping Kiara. "Nyamannya." Kiara tersenyum, tangannya mengelus bulu-bulu lembut yang tengah ia tiduri. "Lebih nyaman lagi jika melakukan hal seperti ini bersama pasangan resmi. Di tengah-tengah kita ini ada seorang anak. Apa kamu akan melakukan hal semacam itu bersama Kak Andra juga, Ra?" tanya Bima. Sementara itu matanya sudah tertuju pada layar berukuran lebih lebar di hadapannya. Itu adalah keinginan tersederhanaku. Semoga Mas Bima juga bisa sembuh dan mulai membangun keluarga sendiri. Aku pikir hal-hal sederhana ini sangat menyenangkan, bukan? Bahkan ketika kita hanya membayangkannya." Kiara tersenyum lembut, pikirannya sudah melanglang buana. "Sembuh?" Bima mengerutkan keningnya dalam. Kiara terkekeh geli, lalu mencoba memeluk tubuh kekar Bima yang masih terlentang, membuat tubuh Bima seketika meremang. Kaget bercampur senang tengah pria itu rasakan. Perlahan wajah Kiara mendekati wajah Bima. Napasnya berhembus tepat di telinga Bima. Pria itu sekuat tenaga menahan dirinya sendiri. "Mas Bima masih menyukai Mark, bukan?" Jelek. Bisikan Kiara membuat Bima mematung seketika. Dia melupakan satu hal. Dulu, hanya karena ingin bebas bersentuhan dengan Kiara, Bima mengaku jika dirinya menyukai sesama. Kiara bukan gadis yang membebaskan dirinya untuk disentuh siapapun, meski oleh Andra atau Bima sekalipun, yang mengaku sudah menganggap Kiara sebagai adiknya sendiri. Mata Bima melotot keluar. Mendadak dia menyesali pengakuannya saat itu. Perlahan, tubuh Bima miring, kepalanya ditahan oleh sebelah tangannya. Netranya menatap Kiara lekat. Gadis itu masih terkekeh. Timbul keinginan untuk jujur saja pada gadis itu, jika dia adalah pria normal. "Ara, aku..." "Shh, aku janji, ini akan menjadi rahasia kita selamanya."